Seringkali kita mendengar tentang produk kolagen, Bapak Ibu. Nah, kebetulan memang kami adalah produsen kolagen yang mungkin masih pertama di Asia Tenggara ya, dan satu-satunya. Pada video ini saya akan menyampaikan hasil penelitian eh, dari yang dimuat di jurnal ya, jurnal Functional Food yang ditampilkan di Elsevier yang dimuat pada bulan Maret tahun 2024, di mana jurnal ini meneliti tentang bovine bone collagen ya, yang mampu mempunyai anti cancer, aktivitas anti cancer. Dan ini sangat menarik sekali. Seringkali kita ini hanya terjebak pada kolagen tipe 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu meneliti atau membaca tentang kolagen tipe 1 sampai sekian itu natif kolagen. Artinya tubuh kita memang membuat kolagen dan banyak sekali tipenya. Karena kolagen ini dia berfungsi banyak hal, terutama pada jaringan struktural. Kemudian dia juga bisa sebagai sandi. Bahkan di dalam sel, dia juga bisa membuat struktur sel itu sendiri. Termasuk dia bisa adhesi dengan sesama sel. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang kemampuan kolagen dari tulang sapi pada aktivitasnya dalam mencegah kanker. Dalam penelitian ini mereka mengangkat kanker ovarium. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini saya kasih cuplikannya, judulnya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Ini peptide from bovine bone gelatin, itu result with anti-cancer activity against the human ovary carcinoma cell and its possible mechanism. Nah, setelah saya baca dan saya pelajari Bapak Ibu, ini alhamdulillah sangat korelasi dengan apa yang kami lakukan selama ini. Dan ini bisa menjadi suatu harapan bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang diberi atau sedang berjuang melawan CA, dan juga termaktub terlihat pada banyak pasien-pasien atau masyarakat yang menggunakan kolagen kami dari produk Karnus, yang kebetulan mereka mengalami kanker, yang sekarang survive hingga 7 tahun, hingga 10 tahun, hingga sekarang. Ini sangat kaitan erat dengan apa yang diteliti oleh peneliti ini ya, yang pada jurnal yang akan saya angkat ini. Nah, secara singkat begini Bapak Ibu. Jadi bovine collagen peptide, jadi peptide itu adalah asam amino yang berderet ya, rantainya rantai. Jadi peptide itu adalah suatu protein dengan rantai tertentu, agak kecil dia. Jadi ini asam amino berderet menjadi peptide. Jadi polipeptide itu adalah penyusun dari suatu protein. Nah, kolagen tulang sapi, jadi kalau kita bicara tentang kolagen tulang sapi, tipenya adalah tipe 1. Tipe 1. Tipe 1 itu apa artinya? Yaitu satu kolagen yang sangat lengkap. Asam amino paling lengkap sekali. Nah, yang menarik dari jurnal ini adalah ternyata kolagen tipe 1 yang besar itu sama dia dipotong-potong dengan acak. Jadi mereka membagi ukuran pemotongannya. Jadi setelah mereka dapat kolagen tulang sapi, kemudian with different molecular weights. Jadi mereka membagi dalam 5 kategori. Jadi mereka memotong menjadi 5 potongan peptide ya. Ini potongannya. Jadi kolagen peptide ukuran 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dengan rata-rata kalau CP1 rata-ratanya 878 Dalton. Dalton itu ukuran molekul Bapak Ibu. CP2 adalah rata-ratanya 1370 Dalton. CP3 atau kolagen peptide 3 punya ukuran 2900 Dalton. CP4 7747 Dalton dan CP5 ini 1700 Dalton. Setelah mereka teliti, ternyata masing-masing ini mempunyai karakter yang bisa melawan kanker pada beberapa site, beberapa
beberapa tempat yang menghambat aktivitas sel kanker itu. Nah, akhirnya mereka ambil nih salah satunya. Karena mereka ini banyak sekali kan, banyak sekali apa namanya ukuran, akhirnya diambil salah satu. Yang diambil dari grup ini, ya. Kemudian mereka lebih dalam lagi, itu lagi. Jadi activity validation di sini. Mereka ngambil PEP10. PEP10 ini satu kolagen peptide yang mereka potong deamidation ya. Ini dengan ukuran 2066 Dalton. Dicoba in vitro dan in vivo. Dapatlah mekanisme ini. Ini salah satu dari 5 kategori itu. Apa yang didapatkan yaitu mereka dari data penelitian ini in vitro dan in vivo pada tikus juga dicoba bahwa pada sel kanker ovarium dengan kolagen dengan ukuran 2066 Dalton itu 2066 Dalton ini bisa menghambat proliferasi. Jadi sel proliferasi dihambat termasuk sel adesinya. Jadi antar sel yang kanker itu yang dia itu berdempetan itu sama dia dihambat sehingga sel kankernya bisa mengecil dan bahkan bisa hilang dalam penelitian ini. Nah, apabila penelitian ini kita korelasikan pada video saya kemarin, ya saya pernah membuat video, tapi masih kita take down dulu ya, karena ada revisi. Saya pernah membuat satu video tentang ini, simulasi, jadi tentang penelitian dari Joseph Akas et al. 2016 di Leipzig University di Jerman ya, di mana mereka menemukan bahwa sel kanker yang sel tumor ya, tumor pada kanker, dari benjolan dari suatu masa kanker yang dimana dia itu kita rasakan itu agak padat, ternyata isinya adalah cairan, sel bentuk cairan. Jadi mereka berpendapat jika kita bisa membuat meningkatkan rigiditas pada tumor tersebut, maka kita bisa mengurung sel kanker itu yang invasif. Nah ini yang apa namanya, yang warna hijau ini adalah yang invasif, yang sel kanker yang motil, yang dia itu bentuk cairan, yang dia bisa kemana-mana, itu dihambat. Yang merah ini adalah yang rigid ya. Nah, dan itu nampak pada semua beberapa pasien-pasien, bahkan mayoritas ya pasien-pasien yang sedang melawan CA yang ikut Karnus, menggunakan mutasi Karnus, itu menampakkan terjadinya rigiditas itu. Bahkan sebagian sudah meletus, hilang, kemudian nutup. Itu kami sering menjumpai itu. Nah, apabila penelitian ini kita combine, Bapak Ibu ya, kita combine, nanti Bapak Ibu bisa lihat video saya yang udah kami upload lagi, silakan Anda pelajari ya tentang penelitian ini. Jika Anda mengcombine apa yang ditemukan oleh Leipzig University di Jerman itu dengan apa yang kami dapatkan di Karnus, kemudian kita combine dengan jurnal ini, maka kita dapat suatu harapan ini Bapak Ibu. Artinya di kolagen yang ada di Karnus itu, karena kami buat dari tulang sapi, dan kami sistem pemotongannya berbeda. Kalau kolagen yang di luar negeri itu, mereka menggunakan enzim dalam memotong dari bahan baku, yaitu kolagen dari sapi, dari babi, dari ikan, ya dipotong molekul secara enzim. Nah, dengan enzimatik itu potongannya sama, similar, tidak multi Dalton, tidak multi ukuran. Sedangkan kolagen yang kami buat itu memang beda pendekatan. Jadi kami punya teknologi sendiri, Bapak Ibu. Mungkin masih kami yang menggunakan tata cara itu. Salah satunya ya. Kami tidak pakai enzim, tapi kami menggunakan partial hidrolisis dengan acak, sehingga kami bisa membuat range molekul kolagen itu mulai dari 500 Dalton hingga sekitar 5.000 Dalton. Nah, kalau kita kombinasi sama penemuan yang ditulis oleh jurnal ini ya, ternyata yang berpotensi untuk melawan kanker itu dengan multi target adalah mulai dari 878 hingga 7.000 sekian. Kami tidak perlu susah payah untuk membuat ukuran ini, karena sejak lahir kami penelitiannya
Sejak tahun 2004 kami riset ya membuat topik kolagen itu, di mana kami menggunakan pendekatan yang sangat berbeda dengan pabrik kolagen di negara luar, di mana negara luar itu dia menggunakan sistem perendaman asam selama setengah bulan temperatur 16 Celcius. Kami langsung direct, kami bisa memproses kolagen itu dari 15 hari ya, menuju ke 2 jam. Dan karena nggak ada teknologinya, kami bikin semua sendiri mesin-mesinnya sampai jadi pabrik itu. Sehingga hasil kolagen yang kami bikin itu pasti ukurannya begini ukurannya, acak begini. Dan itulah akhirnya menjadi harapan kita bahwa apabila kolagen itu sendiri itu kita combine atau bahkan dia sendiri saja itu sudah mampu untuk melawan atau mempunyai aktivitas untuk sel kankernya, melawan kanker itu. Dan semoga apa yang kami temukan ini, Bapak Ibu, mungkin ada yang mendengar video saya, Anda seorang peneliti, Anda mungkin punya wewenang di negara ini, Anda bisa meneliti apa yang kami temukan lebih lanjut supaya banyak berguna bagi masyarakat, terutama yang sedang melawan sel kanker. Jadi itu yang saya sampaikan tentang kolagen, apa yang kami bikin. Nah, sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengangkat sedang polemik tentang kolagen tipe macam-macam tipe-tipe itu. Jadi kolagen itu, Bapak Ibu ya, ada satu protein triple helix. Jadi inilah, kalau bentuk natifnya dalam tubuh manusia, hewan, dan sebagainya, begini. Makanya dia itu, kalau kita lihat, bagian organ yang kaya kolagen itu ya, dia kuat dan lihat. Kulit kita nih, ya kan, lihat tulang kita, ya. Kalau tulang nggak ada kolagennya, itu rapuh, seperti tembok tanpa ada semennya. Jadi semen itu kayak kolagen itu. Nah, kalau kita ambil kolagennya, nah ini bentuknya. Jadi setelah ini kolagen ya, kita ambil salah satunya aja, salah satu ambil, ini bentuknya. Dia triple helix. Kalau tipe 1 kolagen ya ada 2 alpha chains yang sama, berarti protein ini protein semua ini. Protein 1. Ini protein 2, ya. Nah, ini protein 3 yang warna kuning ini. Nah, kalau tipe 1 itu ada 2 yang sama, 1 yang berbeda. Kalau tipe 2 ini tipe helixnya, alpha 1-nya ada alpha 1, 3-3-nya alpha 1. Tapi dia punya karakter berbeda. Type 3 sama juga, 3-3-nya alpha 1, cuman ada segmen-segmen yang berbeda. Karena di sini banyak sekali segmen-segmennya, asam aminonya gitu loh, yang akan bisa mengkaitkan dengan gula atau senyawa-senyawa lain. Jadi kolagen itu kayak backbone ya. Kalau kita lihat Anda mungkin semen itu dalam tembok, nanti dia bisa mengangkat pasir, mengikat bata, ada tambah apa lagi, dia bisa mengikat begitu. Itu membedakan tipenya 1 sampai sekian. Di tubuh kita tuh banyak, sekarang sudah ditemukan sampai kalau nggak salah 1 sampai 40-an itu tipenya. Karena memang dia protein struktural dan bisa menjadi sandi. Begitu. Nah, ternyata kalau kita bicara tentang deret asam amino yang paling lengkap apa? Tipe 1 paling lengkap. Itu jumlah asam amino paling lengkap itu di kolagen tipe 1. Nanti kalau kita makan kolagen tipe 1, kita bisa memfragmentkan dia dalam bentuk nanti asam amino ya, maka dia akan dimakan oleh tubuh kita dan kemudian akan dipakai oleh tubuh kita menjadi tipe 1, 2, 3, 4 sampai 40 sekian itu. Tinggal ada kasih apa bahan baku yang lain penyertanya. Jadi disitulah sedikit saya ingin share tentang kolagen. Nah ini contoh nih saya jelasin lagi. Ini kolagen nih. Ini kolagen fibril. Kalau dia untuk kolagen tipe 4, ya ada dimernya nanti, ada sesuatu di situ tambahin. Ini tubuh yang bikin. Sehingga dia bisa berikatan kayak pam begini. Ini tubuh yang bikin. Kemudian ada juga nanti ini. Ada yang sebagai penyandi, tipe berapa ini? Tipe 18 ini, 18. Ada N-terminal, kemudian ada globular endostatin, ada globular C-terminal, ketemu sama protein globular yang lain. Jadi bayangin ini struktural ya. Kalau kita lihat bangunan, kolagen itu kayak semen ya. Semen itu dalam bangunan, ada yang dijadikan beton, ada yang dijadikan sebagai apa namanya? Hanya sebagai pelepoan tembok ya, macam-macam di situ karena dia memang bisa menyambungkan antara beberapa komponen penyusun tubuh kita itu. Mulai dari tingkat sel dia bekerja itu ya.
Jadi itulah pentingnya. Cuman dalam konteks untuk kanker, ternyata ditemukan bahwa kolagen tipe 1 ini, dan ternyata tipe 1 ini dia itu bisa mempunyai aktivitas melawan kanker atau kanker anti-cancer activity yang dia tergantung pada ukurannya. Ya, ini noveltisnya begitu. Jadi harapan buat kita semua Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu untuk melawan kanker, Bapak Ibu bisa menggunakan kolagen yang ada di Karnus, dan semoga nanti banyak riset akan berkembang di sini sehingga makin banyak masyarakat terbantu untuk bisa mendapatkan hidup lebih baik dalam melawan kanker. Demikian Bapak Ibu, saya sampaikan, sampai ketemu lagi pada video yang akan datang. Untuk pemesanan, hubungi Gus Ipul atau Gus Yakut, nutrisi terbaik sehat hingga ke akarnya.